Anda kembali bersama kami di Newsline dan kali ini kami akan menghadirkan sosok dengan prestasi dan karyanya yang bisa jadi inspirasi untuk Anda. Dan selengkapnya dalam segmen Spotlight berikut ini. Dan Pak pemirsa, kali ini Newsline menghadirkan kisah seorang aktivis muda bernama Ashdina Az-Zahra Akilani. Ya, di usianya yang masih belia, Nina ini menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan, terutama untuk mengurai sampah plastik. Nina, gadis berusia 16 tahun asal Gresik, Jawa Timur, namanya mendunia pemirsa setelah ia menjadi pembicara di Forum Plastic Health Summit 2021 yang digelar di Amsterdam, Belanda. Dan selain itu juga, Nina sempat datang ke Inggris bersama pelaksana COP26 atau Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2021. Terbaru, Nina bersama ayahnya diundang untuk hadir pada sesi keempat Komite Perundingan Antar Pemerintah guna mengembangkan instrumen internasional yang mengikat secara hukum tentang polusi plastik termasuk di lingkungan laut. Nina pun kerap diundang untuk menjadi pembicara atau narasumber dalam diskusi tentang isu lingkungan. Sejak anak-anak, Nina sudah tertarik pada isu lingkungan. Nina memiliki tekad besar dalam menyelamatkan dunia dari permasalahan sampah plastik. Pollution problem so that the future generation will live in a safe and healthy environment. I'm Nina. I'm from Indonesia. I'm 16 years old and I'm really excited for this march. The Global Plastic Treaty is really important because the production of single-use plastic is already too much, and my environment, my river, my beach, my sea, my forest in Indonesia is already heavily polluted by plastic waste. And also developing countries, my countries, is being a dump site for the developed countries. They export their plastic waste to my country to be recycled, but actually it's really polluted my environment and my future. So as young generation, as the future generation, we must fight. We have the right to live in a safe, clean and healthy environment and free from the plastic pollution. To the government, we must make a strong regulation, strong plastic treaty, and have to be really prioritize the environment problem, the plastic pollution problem. Pemirsa, langsung saja kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Nina yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom bersama kami siang ini. Hai Nina, halo. Halo. Hai, wah semangat dan vibes-nya positif sekali nih. Nina keren banget bisa membanggakan Indonesia di kancah dunia menjadi pembicara untuk turut menggaungkan sampah plastik. Nah, Nina awal mulanya kok bisa tertarik soal isu lingkungan, concern sekali soal pengurangan sampah plastik. Cerita awalnya seperti apa sih, Nina? Jadi emang cerita awalnya kedua orang tua saya mereka adalah aktivis lingkungan, seorang biologis juga. Jadi saya sudah terbiasa dekat dengan alam, saya sudah terbiasa menikmati alam dari kecil. Saya suka banget healing di sungai, di hutan mangrove, di pantai. Itu yang membuat kayak ada hubungan sendiri gitu saya sama lingkungan. Saya sangat nyaman gitulah dengan alam. Akhirnya semenjak saya besar, lingkungannya semakin tercemar, sungai semakin kotor gitu ya. Kemudian sudah sekarang anak-anak muda di Indonesia sekarang sudah banyak sekali yang tidak bisa merasakan haknya. Mereka sudah tidak bisa bermain di sungai yang bersih, mereka nggak bisa main di pantai yang bersih, selalu sudah tercemar berat dengan sampah plastik gitu. Itu yang membuat Nina tergerak. Apalagi sungai adalah sumber bahan baku air minum kita di Jawa Timur. Jadi kita benar-benar harus melindungi sungai kita dari Oke, berarti pencemaran. inspirasi pertamanya dari ayah dan ibu ya karena profesi. Sebenarnya seberapa besar sih pengaruh ayah sama ibu untuk aktivitas kamu ini untuk mengurai sampah plastik, Nina? Besar banget karena mereka benar-benar memfasilitasi saya sangat-sangat apa ya, kalau saya butuh baca-bacaan, berita-berita, mereka benar-benar sangat membantu literasi saya. Kemudian
Kalau untuk saya ingin beraksi seperti kayak nulis surat, itu saya selalu kan kadang kita kebingungan gitu ya. Jadi saya minta tolong dibantuin direvisi gitu kan ya, dibenerin kata-katanya sama mama, tapi tetap nggak merubah pesan saya atau mungkin malah ditegaskan lagi. Benar-benar berpengaruh sih Mbak, tapi mereka nggak pernah menuntut saya atau memaksa saya untuk menjadi aktivis. Emang rasanya benar-benar tumbuh. Baik, nah tapi ayah dan ibu juga menjadi inspirasi dan support besar ya bagi Nina di usianya yang masih sangat belia sekarang sudah bisa campaign terkait isu lingkungan. Nah Nina, kita juga dengar-dengar Nina ini pernah berkirim surat ya terhadap masalah atau isu terkait dengan sampah plastik, isu lingkungan ini, bahkan ke calon presiden pada waktu itu ya ada Pak Anies, Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo. Ini ceritanya seperti apa Nina? Jadi saat itu saya memang membuat program namanya Suratku untuk Calon Presiden. Nah, waktu masih pemilu itu saya menulis surat kepada 3 calon presiden. Nah, saat itu saya menulis surat ke Pak Ganjar. Semua isinya sama, semua isinya sama. Saya melaporkan data-data, fakta-fakta, apa yang kita rasakan sebagai anak muda. Tadi ya, seperti sungai kita, gunung kita, hutan di Kalimantan sudah habis ditebang. Kemudian saya juga menerima surat-surat dari teman-teman dari SD, SMP, bahkan SMA juga di Jawa Timur. Kami mengumpulkan sekitar 800 surat mungkin. Wow. Tapi yang satu surat itu dirangkum, yang saya buat, kemudian saya kirim. Untuk Pak Ganjar itu belum ada kabar. Untuk Pak Prabowo itu ditolak, dikembalikan ke rumah saya. Belum kurang tahu kenapa. Tapi kalau untuk Pak Anies sudah diterima lewat email dan juga lewat ya Sudah offline. diterima, mesti Oke. sudah dibaca ya. Ini kumpulan surat-surat loh, 800 tadi ya Nina yang merangkum akhirnya keren sekali. Oke, ini bisa menjadi masukan-masukan juga untuk pemerintah ya, karena suratnya sudah sampai ke calon presiden pada masa itu loh. Nah, Nina kalau aku mau tanya, ini kan Nina sudah menyuarakan isu ini dari dalam negeri dan juga ke luar negeri. Apa yang paling berkesan selama ini? Sejauh ini Nina sudah beraktivitas untuk menyuarakan isu-isu lingkungan. Kemarin kan saya juga sempat ke Kanada untuk mengikuti INC4. Jadi itu rapat antara dunia negara-negara PBB untuk menegosiasikan atau membahas tentang penanganan plastik ya, pencemaran plastik di lingkungan maupun di laut juga. Jadi ini benar-benar fakta juga ternyata sampah plastik itu sudah menjadi masalah yang urgent sampai ada rapat dunia yang membahas tentang isu plastik gitu. Berarti emang sepenting ini gitu. Padahal di negara kita sendiri kan belum begitu diprioritaskan ya, masalah lingkungan itu belum menjadi kayak yang dipentingkan oleh pemerintah kita gitu. Tapi yang paling berkesan buat saya waktu saya dulu waktu kelas 9 ke Belanda, itu saya benar-benar nggak bisa move on. Saya suka sekali soalnya kebanyakan orang di luar negeri itu mereka sudah banyak sekali yang peduli gitu ya, sudah banyak yang aware tentang masalah lingkungan, mereka sudah mau merubah mindsetnya, sudah mau merubah lifestyle-nya demi kesehatan dia dan juga kesehatan lingkungannya sendiri gitu. Kalau untuk Oke. orang-orang Indonesia kan masih susah sekali untuk diajak untuk mengurangi plastik gitu, itu masih sangat susah ya. Teman-teman saya juga bahkan. Padahal Dan tadi kita sebagai Gen Z kan adalah generasi yang akan merasakan dampaknya besok di masa depan, merasakan dampak pencemaran betul. dari plastik gitu kan. Ya, jadi di luar negeri justru lebih diperhatikan ya Nina. Tadi kalau kita lihat ya tayangan video Nina dengan mengumpulkan atau menggendong sampah-sampah plastik itu campaign yaitu di Amsterdam ya Nina. Pada saat itu seperti apa Nina yang mungkin ingin lagi Nina sampaikan di sini, tanggapan dari mereka, interaksi dengan masyarakat setempat seperti apa? Pesannya saya sama di Kanada, di Belanda, di luar negeri itu semuanya sama yaitu untuk para negara-negara maju ini berhenti mengirimkan sampah plastiknya ke kita, ke negara kita Indonesia, ke negara berkembang dan mendaur ulang sendiri sampahnya. Soalnya selama ini kan kita selalu menganggap daur ulang adalah solusi yang efektif gitu ya, solusi yang akan menyelamatkan kita semua gitu. Padahal kan kita harus ikut 3R, reduce, reuse, recycle. Kan kita harus reduce dulu, reuse dulu, baru recycle gitu. Yang paling kita utamakan kan lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Untuk merecycle itu membutuhkan biaya yang banyak sekali, membutuhkan tenaga yang banyak. Bahkan pabrik daur ulangnya Eropa itu mereka menutup soalnya sudah terlalu banyak energi yang dikeluarkan gitu, dan menyebabkan polusi lingkungan kan. Akhirnya mereka buanglah sampahnya ke kita, negara yang belum tahu tentang masalah daur ulang, yang
pengolahan sampahnya masih belum begitu bagus. Jadi pesannya tetap sama, yaitu agar mereka negara maju ini, negara kaya ini berhenti menjajah kita melalui sampah plastiknya. Dan orang-orang di sana juga semuanya setuju, hampir semuanya setuju dan merasa bahwa pesan Nina emang penting harus didengarkan oleh para penguasa ini, orang-orang negara-negara maju ini wajib harus mendengarkan pesan saya. Oke, kita masih butuh banyak sekali sosok kayak Nina di Indonesia nih ya. Nah Nina, kira-kira proyek terdekat yang akan dijalankan ada apa nih Nina? November besok ada lanjutannya INC4 dari Kanada akan lanjut ke Busan, Korea, INC5, INC5 yaitu peresmian Zero Drive-nya yang akan mengatur semua daur hidup plastik dari awal ekstraksi hingga menjadi sampah hingga disposal. Itu semua akan ada peraturannya. Saya benar-benar excited. Semoga saya bisa diundang lagi. Jadi emang saya harus terus konsisten untuk menyuarakan isu sampah impor. Harapannya saya ingin mengedukasi teman-teman saya di sekolah, membuat banyak surat lagi. Saya ingin menjadikan sekolah di Indonesia agar jadi sekolah yang sachet free kantin, plastik free kantin, karena emang harus dimulai dari lingkungan yang terkecil dulu kan, dari anak-anak mudanya dulu, dari sekolah kita dulu. Oke, wah Nina, semoga proyek-proyek ke depannya lancar dan makin banyak nih yang bergabung sama Nina, ikut tergerak juga untuk sama-sama peduli lingkungan. Terima kasih ya Nina, aktivis muda peduli lingkungan, sudah bergabung di Newsline. Terima kasih untuk vibes dan semangat positifnya. Dan pemirsa, Newsline masih akan kembali dengan informasi dari mancanegara, jadi tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.